Sobat BBC, Halo. ya, ini kita mau buat konten video ya, video YouTube untuk BBC ya. Kita pertama kali, ini konten pertama ini ya, Ya. Pak Tama ya. Ini Pak Tama dan saya Nono gitu ya. Jadi kita mulai perkenalan ya. Mungkin Pak Tama mungkin bisa jelasin dulu nih, BBC itu apa sih gitu ya? Oke. Ya. Baik. BBC itu salah satu konten yang bakalan kita launching segera untuk CNP, yaitu kepanjangan dari Bincang Bareng CNP. Nanti kedepannya kita bakal ngebahas mengenai cara praktis berjualan di internet itu seperti apa. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran kita kedepannya bagaimana, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube. Subscribe tentunya ya, pertama-tama supaya biar bisa ngikutin terus kita. Subscribe ya, subscribe di kontennya channelnya CNP ini, betul, mantap. Dan kemudian mungkin bisa tentunya kita juga akan ngasihin info-info gimana sih supaya kita bisa ngembangin bisnis ya, terutama ngembangin supaya kita bisa dapetin pemasukan yang cukup bagus, terutama di era pandemi ini ya, terutama di era digital ini ya tentunya ya. Pertama yang hari ini yang mau kita bahas apa Pak Tama? Oke, untuk topik yang pertama, ini nanti kita akan membahas mengenai kenapa sih kok perlu menaikkan followers Instagram. Mungkin nanti bisa Pak Nono dulu untuk sharing, nanti juga saya akan coba sharing juga. Ya, jadi hari ini kita tips ya. Kenapa tips menaikkan follower Instagram berarti gitu ya? Tips menaikkan follower Instagram. Dan pertanyaan yang pertama dari Pak Tama, kenapa sih kok perlu menaikkan follower dari Instagram? Kalau dari saya sendiri, ya saya pernah baca dari buku marketing 4.0 bahwa di era marketing sekarang itu sudah terlalu banyak orang-orang itu hanya ngiklan dan orang-orang sudah jenuh. Orang-orang sudah jenuh terhadap cara marketing tersebut. Begitu ya. Makanya sekarang ada namanya era marketing 4.0 yang kemudian ini dirubah. Yang biasanya banyak iklan di Instagram, iklan-iklan gitu, dan orang-orang sudah jenuh. Nah, kemudian di marketing 4.0 ini udah ditemukan, udah diriset bahwa ketika kita ingin bagus, ketika penjualannya kita ingin bagus ya, itu harus menjadikan sebuah komunitas, Pak. Menjadikan sebuah komunitas. Nah, makanya sekarang banyak banget orang yang mengarahkan ke komunitas. Ya, misalnya komunitasnya misalnya YouTube. Ya, kan? Semakin banyak customer yang mengikuti atau datang ke channelnya kita, gitu kan ya. Datang ke channelnya kita, maka kita pun akan berjualan semakin banyak. Ya kan. Kemudian ada lagi Telegram, gitu kan. Banyak yang mungkin ya Telegram, yang grup channel Telegram itu juga ada ngumpulin di Telegram itu, ngumpulin sebanyak-banyaknya customer kita supaya jadi satu, supaya itu jadi satu komunitas, ya kan, supaya itu bisa mudah jualan. Ya, terus kemudian ada lagi WA, WhatsApp group, gitu kan. Ada lagi sekarang ada lagi juga di Facebook. Facebook group itu ya, Facebook group, betul. Ya kan, jadi semakin banyak. Nah, salah satunya ada lagi di Instagram. Ya mungkin sekarang paling menarik. Kenapa? Ya, itu paling mudah. Kenapa? Itu gambar-gambar gitu. Nah, caranya ya satu-satunya cara ya supaya itu jadiin komunitas, ya supaya orang itu seneng sama kontennya kita. Begitu kan? Kontennya kita caranya gimana? Ya otomatis mau nggak mau harus naikin follower supaya jadi komunitasnya kita. Ya, jadi ketika kita mau ngasih informasi apapun, akan banyak orang yang suka sama kontennya kita, ya kan, otomatis kan jadi satu komunitas ya itu ya, karena namanya komunitas itu kan ada satu hal yang disukain, ya kan, disukain bareng otomatis nih orang banyak, begitu. Nah itu makanya bagus banget kalau kita bisa lewat Instagram itu. Ya kenapa sih kok itu menurut saya dan menurut buku yang sudah saya baca itu, kenapa kok follow Instagram cukup bagus
supaya kita bisa menaikkan omset. Kalau dari Pak Tama sendiri, gimana Pak Tama? Kalau menurut saya Instagram kenapa perlu followers yang banyak? Karena impresi pertama orang mengunjungi Instagram untuk percaya kepada suatu akun itu, dia pertama yang dilihat adalah followersnya. Nah, kalau kita punya followers banyak, itu akan mudah membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi itu salah satu pentingnya. Kemudian yang dibilang Pak Nono tadi mengenai grup WA, grup Telegram itu sama aja kita punya kolam ya Pak ya. Betul, Jadi betul. kita punya kolam, di situ sudah banyak ikannya. Jadi kita kalau mau mancing ya kita tinggal kasih umpan yang terbaik. Nah, kita sudah punya kolam, jadi kalau kita mau jualannya laku ya kita tinggal bikin produk konten yang menarik buat dapetin ikan di kolam kita. Gitu Pak. Mantap ya. Berarti besok mungkin next kita bisa bahas selain Instagram ini ya Pak ya. Bisa. Kita juga akan lanjutin yang lainnya, tapi sekarang kita fokus untuk yang Instagram dulu, karena Instagram. Instagram aja tuh banyak banget ya, banyak banget yang perlu dipelajarin ya. Betul. Oke, mungkin bisa dilanjut apa lagi yang mau kita bahas nih Pak setelah tahu kita Instagram itu. Yang kedua, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama teman-teman. Sehari itu berapa kali sih upload konten supaya feed-nya itu maksimal? Nah, kayak gitu Pak. Sehari berapa Ya. konten ya? Iya, betul. Kalau kadang-kadang kan banyak orang yang sebanyak-banyaknya begitu ya Pak ya. Kalau yang seperti yang saya pelajarin, kalau terlalu sedikit juga jelek, kalau terlalu banyak orang bisa unfollow malah. betul kan ya. Nah, kalau menurut saya kan paling enggak sehari itu jangan lebih dari 9 menurut saya. Menurutku jangan lebih dari 9 ya, misalnya. Nah, dan itu pun jangan sampai sekali upload langsung 9 ya. Kenapa? Kalau sekali upload langsung 9 menurutku bisa jadi sama Instagram itu bisa ini jadi spam, jadi dia nggak dikeluarin. Betul. Ya, jadi menurutku lebih baik misalnya sekali upload itu 3. Sekali upload 3 kita tepatin sama jam prime time, betul, namanya jam prime time. Jadi jam prime time itu jam yang paling banyak tiap customernya kita nonton, begitu ya. Betul. Paling banyak customernya kita nonton. Itu menurut saya Pak. Kalau Pak Tama? Kalau menurut saya, ini dari saya belajar juga ya, dari internet marketer juga, saya banyak belajar kalau konten yang diupload di Instagram itu perharinya boleh banyak, boleh sedikit, asalkan konsisten gitu Pak. Jadi saya pernah baca, yang penting satu hari kalian bisa upload konsisten, yang menandakan kalau Instagram kalian itu aktif. Jadi followers kalian itu akan tidak lari lah istilahnya. Jadi ini Instagramnya hidup. Jadi, dan yang perlu diperhatikan juga kualitas kontennya itu yang perlu seperti itu. Selain kuantitasnya, kualitasnya juga perlu diperhatikan. Jadi kontennya bermanfaat ya. Kalau kontennya nggak bermanfaat ya mungkin kita aja nggak mau buat follow ya, buat apa begitu kan ya. Oke, mantap ya, informatif banget ya. Oke, terus lanjut lagi boleh Pak? Untuk yang ketiga, pertanyaan dari teman-teman ini, berapa sih jumlah hashtag yang ideal digunakan dalam postingan Instagram? Silakan. Kalau postingan di Instagram ya, kalau sekarang kan ada ketentuannya ya itu ya. Sekarang ada ketentuannya maksimalnya. Kalau dulu waktu sebelumnya itu bahkan 50 itu aja sudah masih bisa ya. Kalau sekarang ada ketentuannya ya. Tapi kalau saya sendiri ya minimal ada 10 hashtag, tapi hashtagnya itu harus benar-benar yang terfokuskan begitu ya. Terfokuskan itu di mana bukan hashtagnya yang menurut kita menarik. Itu yang perlu dipikirin, menurut kita menarik, tapi
hashtag itu yang paling penting adalah si orang ini calon-calon follower ini akan ngetik apa ketika mencari barang, Betul. begitu ya, akan ngeklik apa misalnya eh, kita akan kita akan nampilin nih misalnya eh, foto foto produk gitu ya, foto produk gelas, misalnya kita mau jualan gelas, begitu kan. Lah kita hashtagnya apa? Gelas murah, gitu kan. Yang paling yang nanti yang lihat siapa? Ya paling ini penjajah grosir, penjualan grosir mesti, Ya. bukan customer, Betul. ya kan. Tapi kalau kita buat hashtagnya adalah misalnya hadiah ulang tahun. Nah, misalnya gift ulang tahun, hashtag gift ulang tahun. Ya kemungkinan adalah orang-orang yang butuh, yang orang mungkin mau beli harga lebih mahal, begitu ya. Jadi itu lebih tepat, bukan banyaknya tapi kualitasnya lagi, begitu. Kalau dari Pak Tama? Kalau dari saya juga belajar ini dari buku, dari internet juga. Kalau dari saya, untuk ketentuan hashtag itu minimal 10-30, karena semakin banyak hashtag maka kesempatan orang untuk menemukan hashtag kita itu juga semakin besar. Jadi itu kembali lagi dengan kualitasnya juga, seperti Pak Nono bilang tadi. Jadi kualitas hashtag juga harus sesuai dengan kontennya kita, kemudian harus mengandung hashtag yang bisa ditemukan banyak orang. Jadi itu akan menambah kesempatan orang kepingin terhadap produk kita, Pak. Di kalau kontennya kita bagus, kalau orang mampir ke hashtag kita, otomatis kan mereka bakal buka profil kita. Betul. Dan kedepannya mungkin bisa follow dan bakalan beli produk kita. Betul. Ya. Dan jangan lupa kalau hashtag itu karena harus berkualitas ya. Jangan sampai hashtag itu malah yang terlalu banyak dibuat orang. Jadi misalnya paling trending, wah itu malah bahaya. Kenapa? Kalau ketika itu trending, ya kan kita kasih hashtag di trending, itu bakalan video kita bakalan akan tenggelam, foto kita bakalan akan tenggelam. Kenapa? Terlalu banyak orang yang pakai hashtag itu, gitu ya. Nah, makanya kalau bisa ketika buat hashtag yang benar-benar bagus ya, benar-benar bagus, tidak terlalu banyak, tapi juga orang akan berminat, terutama calon customer kita berminat nih dengan hashtag tersebut. Ya. Ya, mantap. Ini menurut pandangan saya sama Pak Nono ya. Jadi kita di sini diskusi, jadi kita juga sama-sama belajar. Jadi teman-teman di rumah kalau mungkin punya pendapat yang lebih bagus bisa nanti di komentar aja. Nah, betul, mantap itu ya. Langsung komen di kolom komentar di sini ya. Semakin banyak semakin bagus. Siap. Lanjut. Boleh. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, ini foto yang seperti apa sih yang seharusnya diupload di Instagram? Ya, kalau foto tentunya yang menarik, begitu kan ya, menarik. Tentunya bukan menarik buat kita, tapi menarik buat calon customer. Pertama itu, yang kedua yang tentunya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat buat si calon customer, tentunya calon customer nggak mau lihat, gitu. Nah itu yang perlu kita riset, perlu kita lihat apakah itu sudah buat calon customer kita kepingin, calon customer kita bermanfaat. Kalau tidak, ya tentunya tidak bagus ya, gitu. Itu yang penting. Dan kemudian jangan terlalu banyak tulisan, gitu ya. Jadi lebih baik karena Instagram dia fokus untuk supaya gambarnya semakin membahana di mana-mana, begitu kan idenya dari pendirinya Instagram. Jadi lebih bagus emangan banyak foto-foto yang mengandung foto, jangan terlalu banyak tulisan. Gitu ya. Kalau dari Pak Tama sendiri? Dari saya, untuk
kualitas foto yang seperti apa sih yang seharusnya diupload. Yang pertama tentunya yang kualitasnya bagus, yang tidak pecah Pak ya. Kalau di era sekarang kan kebanyakan para konten kreator itu membuat konten dengan desain yang full color gitu Pak. Nah, kalau menurut saya yang paling efektif ya kalau kita jualan produk tentunya yang fotonya yang real produk Pak. Nah, itu nanti baru bisa diedit sesuai dengan selera masing-masing dan tentunya masih menarik perhatian followers untuk bisa nanti follow ataupun like, komen seperti itu. Bahkan nanti ujungnya menjadi beli seperti itu. Itu ya, wah mantap banget ya. Jadi seneng ya, jadi kita sharing-sharing begitu ya. Jadi tentunya masih banyak lagi kan ya yang perlu di Instagram yang perlu banyak digali. Betul. Tapi supaya pada penasaran ya kan, Ya. berarti kita harus di next video ya. Betul kan ya kan. Buat Mereka teman. harus subscribe dulu. Benar. Baru nanti biar bisa dapat informasi-informasi kita yang lain. Ya betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutan video kita gimana, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, mantap. Mantap. Ya, thank you ya. Thank you. Oke, sip.